ada satu hal yang mujizat di sini adalah ada bar, guys. Ada bar di kampus, ada bar. Yang orang Italia itu identik sama bir, wine, dan kopi. Itu tuh kayaknya nggak bisa lepas sih. Tuh, ini kita bisa ngambil sepuasnya. Jadi kalau mau curang ya gitu, habis taruh gelas plastik, dituang ke botol gitu ya, terus ambil lagi. Gimana sih? Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Gepa. Happy watching! Hai semua, Gepa di sini. Gepa habis selesai makan siang di Mensa atau di kantin yang otomatis karena beasiswanya Gepa jadi sini makannya gratis ya. Nah ini Gepa kepikiran satu hal, karena sekarang itu kan bulan Februari ya, udah mau masuk ke Maret, anggaplah seperti itu. Yang artinya tuh musim dinginnya udah mau habis, sebentar lagi udah mau masuk ke musim semi. Oke, di sini memang gak ada salju guys, karena memang di tengah-tengah dan karena iklimnya begitu, jadi gak ada salju. Kalau mau silakan ke Italia Utara. Nah, di sini itu sudah mulai ada first call buat penerima mahasiswa baru. Jadi kita kepikiran untuk bikin tur kampus. Kebetulan juga karena kan bulan Februari ini lagi musim ujian, jadi kampus tuh relatif sepi ya, karena kan kalian tahu kalau misalkan Gepa coba ngerekam dan muka orang terekam dan dia nggak mau tuh nanti pasti kayak gitu. Jadi ini lagi sepi, itu pas banget buat kalian yang penasaran kampus Gepa tuh kayak gimana. Nah, sedikit penjelasan dulu. Gepa itu kan nama kampusnya itu Agriculture and Veterinary Medicine. Memang khusus kayak di pinggirin sedikit itu biar tahu ada lahan gitu buat nanem, buat peternakan, dan di sini ada stable, ada tempat kuda. Salah satu kebanggaan Gepa. Nah, jadi tanahnya luas dan bangunannya juga bagus sih. Dan ini Mensa kebanggaan Gepa nih, karena relatif nyaman dan makanannya juga enak. Terus juga Gepa bakal ngelakuin tur kampus, sedikit lihat-liatin kayak gimana nih mensanya keseluruhan, terus gimana kalau kita makan, ngambil makanannya itu gimana, terus juga perpustakaan, kelas, dan juga ada taman. Kalau misalkan musim semi, musim panas gitu ya, orang-orang yang bawa bekal nanti dia bakal ngambil bawa makanannya tuh ke duduk di hamparan rumput-rumput gitu deh. Nah, terus di belakang juga ada satu hal yang mujizat di sini adalah ada bar, guys. Ada bar di kampus, ada bar. Yang orang Italia itu identik sama bir, wine, dan kopi. Itu tuh kayaknya nggak bisa lepas sih. Oke, jadi kita jalan-jalan. Tapi sebelum itu Gepa mau pamer dulu. Nah ini salah satu menu nih, menu di mensanya di Padova. Ini pasta. Jadi kayak tanpa hari tanpa pasta gitu lah di sini. Terus kayak pesannya sama keju, dan kejunya biasanya parmesan. Oke guys, nah ini tempat ngambil makanannya. Nah jadi kalau misalkan ada nanya, ini menu apa ya? Nah itu tuh ada kertas-kertasnya. Jadi di atasnya tulisannya bahasa Italia, di bawahnya bahasa Inggris. Jadi kalian nggak perlu khawatir kayak takut makan sesuatu yang kalian entah itu nggak halal, entah itu kalian nggak suka, atau kayak aku yang nggak suka vegetarian ini, jadi kayak nggak halal. Nah ini penampilan yang kayak kebanggaan Gepa. Ini tempat, ini kan ada gelas plastik itu, ini kita bisa ngambil sepuasnya. Jadi kalau mau curang ya gitu, habis taruh gelas plastik, dituang ke botol gitu ya, terus ambil lagi. Gimana sih? Sesungguhnya ngaco emang. Bentar. Ini ada counter berikutnya nih. Ini kadang buka, kadang enggak. Ngerti lah. Oke, kayak gitu. Ini penampilan lonceng Gepa, dan kursinya itu sangat nyaman. Gitu. Nah ini juga salah satu yang lucu di sini tuh, pintunya tuh begini. Nah ini kayak lobby sih. Terus, nah di sini tuh kayak kita sekretariat. Ini kayak mesin-mesin pelada biasa. Kopi yang murahnya minta ampun, harganya cuma 40 sen, kebanggaan Gepa yang lainnya, dan itu bisa ngisi air. Jadi kalau misalkan mau ngisi air di sini bisa ya ke botol tadi itu, tempat ngisi itu, atau isi aja di air. Karena di lantai 2 itu nggak ada. Oke, kelasnya biasa ada di lantai 2. Lantai 3 itu sekretariat, administrasi.
Ada toilet dan satu ruangan gitu, nanti di bagian itu masih cowok, yang itu masih cewek. Ini buat dikorban. Ini ketika dia buka, harusnya tidak ada orang. Ini lagi buka. Ini kelasnya dia kak. Nah, perlu kalian tahu ya, kalau misalkan di setiap gedung itu sistem apa namanya tata letak kursinya itu beda-beda. Kayak gini. Ini yang paling klasik sih, klasik banget. Terus ini, kenapa ada nomor? Sistem kita input absensi itu pakai aplikasi, nanti kita bisa input nomor kursinya. Kapasitasnya main gede sih, tapi karena dia pakai satu kursi cuma 20 orang nggak apa-apa. Terus ini rektornya di situ. Ini tempat dosennya, terus ini buat apa sih? Dosen itu konekin laptopnya ke sini, terus suaranya juga kayak gitu lah. Itu pemanas ruangan, kurang lebih seperti itu. Jadi kita jalan aja. Yuk, another Ushita. Salah. Pintu keluarnya 2 lapis, jangan tanya kenapa kayak gitu ya. Terus satu hal yang agak gimana gitu. Nah, di sini tuh semua pada sembarang ngerokok, guys. Capek. Oke. Nah, ini dari gedung kampus. Jadi mensanya di bawah, kantinnya lantai 1, lantai 2-nya gedung. Gila, bersyukur banget. Yang gedung kampusnya jauh-jauh tuh kayak ya kasihan. Nah, ini nih. Sebentar. Nah, oke. Jadi tadi dari kelasnya Geva tuh yang itu. Kenapa Geva tahu? Karena itu jendelanya yang ngerusakin si itunya ya Geva. Yang ngerusakin perlindung dari cahaya matahari. Terus guys, nah itu bar. Itu di bagian belakang tuh ada nge-connect kayak koridor gitu yang menghubungkan antara kantinnya sama bar. Terus itu barnya, jadi kayak kalau misalkan kantinnya kan cuma buka dari jam 11.30 sampai jam 2. Kalau si barnya ini kayaknya sampai sore juga dia masih buka sih. Cuman overall si kampus kita ini jam 8 tuh udah tutup. Jadi yang ditutup tuh memang gerbangnya tuh semua diusirin gitu. Kalau nggak bisa keluar ya wassalam. Nah itu barnya snack bar juga ada di situ. Gitulah. Terus di sini juga tadi tempat orang mau minum-minum di dalam juga bisa. Tapi kayak orang keluar terus kalian buat nyebat. Nah ini nih yang Geva bilang. Jadi kalau misalkan kayak musim panas, musim semi itu pada duduk-duduk di sini. Seru banget kan? Tapi kalau musim semi ya asal jangan hujan sih, karena itu tanahnya lembek terus kayak kotor gitu. Waktu awal-awal masuk tuh Geva karena musim gugurnya nggak terlalu dingin, ya Geva tidur. Literally bener-bener napping lah, tidur nyenyak. Nah ini biasanya tuh, nah anak-anak tuh suka olahraga nih, volley kadang gua nggak ngerti lah, yang pokoknya main pakai bola-bola kayak gitu. Kadang-kadang tuh si kudanya suka nongol tuh dari sana gitu, nggak tahu, jarang banget sih kelihatan gitu. Kudaku yang lucu, dia bahkan bukan kudanya Geva. Nah nah kita lihat lagi kering banget ya, wajar lah karena musim dingin, nanti dia akan kembali tumbuh dan ceria. Ini mungkin kantor ya, sejujurnya Geva belum pernah masuk sih karena ini bukan gedung departemennya Geva, kayak tidak punya kepentingan, jadi Geva udah kayak orang hilang, gak pernah masuk. Terus nah di situ ada lab dan juga kantornya dosen, profesor. Situ. Geva kemarin mau konsultasi sama dosen terkait tesis, itu datang ke dalam di lantai 2 sama lantai 3 itu udah kantor dosen. Terus oke. Ini kita bisa jalan sedikit ke perpustakaan, tapi Geva nggak bisa berisik ya. Nanti dihajar.
Ada ikan. Oke, jadi cara bacanya lantai dasar, oh bukan, basement, lantai 0, lantai 1, lantai 2. Cia Tera, Tera artinya bumi, artinya lantai 0, lantai bumi. Oke, ini namanya Pentagon Building, lantai 2, dan paling atasnya itu ada perpustakaan. Ini lagi ada sepi-sepinya nih. Nah di sini tuh kayak semua departemen bisa pakai ruang kelas. Jadi bisa dilihat kayak gini, dilihat dari labelnya. Nah ini kantor, kantor siapa itu? Doctoral Student Office buat mahasiswa PhD. Nah ini bisa dilihat satu. Coba kita cari ya guys. Apa namanya, aula yang kosong. Dan ini tuh kayak merangkap museum gitu sih, seru. Sejujurnya belum pernah ngeliat mahasiswa yang kesini pas musim dingin sih, karena itu dingin banget. Ada yang kosong guys. Nggak ada orangnya, kayak enak hati. Cari lagi, atau kita coba ke atas ya, kita lihat dulu. Oke guys, sangat disayangkan ini ruangannya dikunci semua, jadi nggak ada yang kebuka. Dan kayaknya tuh kayak lagi di sini tuh lagi dipakai buat sidang, jadi ribut banget, bener-bener ribut banget, dan kayak banyak orang bersebaran gitu di sepanjang koridor. Jadi kita, nah ini aja deh, bakal sedikit ngerekap. Ini Geva lagi ada di lantai paling atas, itu penampilannya. Keren kan? Nah ini juga koridornya agak terhubung, kayak rumah gitu loh yang ada balkonnya. Terus, nah ini terakhir sebelum selesai menjelajah di Pentagon Building, bangunan bersegi 5. Nah ini library, itu library, ini locker. Jadi misalkan kalian malas bawa tas ke dalam, tuh bisa taruh di sini. Nah, itu library guys.
ketawa deh. Oke, kita jalan-jalan lagi. Dan oke, sebelum turun, Gepa mau liatin bagaimana kampus Gepa dari atas. Sedikit backlight sih, tapi aduh kasian banget gak sih, itu tuh pohonnya tuh kalau lagi ngasilin banyak apel tuh lumayan, apel gratis. Itu. Oke. Nah, itu tadi Gepa belum nunjuk ya, yang itu di sana. Kasih itu dari departemen lain juga, itu kayak bangunan yang paling baru di sini, dan ini masih mau dibangun lab yang lain, cuma kita masih nunggu. Nah, oke, kelihatan sih dari sini, jadi Gepa nggak perlu ke sana ya. Itu ada labnya Gepa tuh, yang itu jadi kayak lab buat percobaan mahasiswa ya, maksudnya kayak praktikum tuh di situ semua mata kuliah. Tapi belum tahu ya, ini karena Gepa masih di semester 1, mata kuliahnya semuanya labnya di situ. Terus ruang dosennya itu ada di sana tuh, yang di atas. Ini nyambung sih semuanya. Tapi kemarin Gepa habis ujian oral itu di lantai paling atas. Nah, jadi untuk lab yang khusus buat mahasiswa doktora, PhD itu tuh nggak di sini. Jujur Gepa nggak tahu sih. Oke, jadi kayak gitu. Di sana juga ada lab, jadi kayak 2 lapis lab gitu. Itu tergantung dari, misalkan kayak ini dipakai buat departemen Gepa, yang di sana tuh buat departemen yang lain kayak gitu. Oke. Gepa keluar dari kampus nih, karena 8 menit lagi Gepa bisa datang. Bisa deh Gepa liatin, gerbangnya di sini ada 2. Itu baru kayak dikelilingi tuh kayak komplek kampusnya. Nah, itu gerbangnya tuh. Oke, itu ada 2 gerbangnya. Yang satu yang itu, yang satu yang itu. Jadi parkir tuh memang gak dari disediain di tempat depan, yang belakang tuh bukan parkir ya, lebih ke arah parkir sepeda. Oke. Nah, ini tampilan depan kampus Gepa. Jadi mobil-mobil, mau mobil student, mobil dosen. Nah, di depan itu juga ada parkir lot. Jadi dapatnya aja yang mana. Di sini parkir mahal guys, bisa 1,5 euro per jam. Hah, kalian yang masih 10.000 sudah protes. Nah, Anda juga bisa buat parkir motor. Motor di sini tidak jarang untuk ditemukan. Nah, jadi waktu itu pernah hari Minggu Gepa kesini kan, Gepa pada bikin videonya. Ini ditutup semua, ditutup. Nggak bisa masuk. Sabtu Minggu, kampus itu bebas dari kegiatan belajar mengajar. Oke, inilah penampilan kampus Agripolis. Yang aksesnya di sini dengan bus doang, nggak ada tram. Busnya juga bus ekstra urban. Sekali pernah kawan Gepa nebeng sama kawan, dia parkir dari arah sana, gampang aksesnya. Ini masih bagian dari kampus lah. Terus, nah itu kan sebenarnya cuma sampai daerah situ doang tuh. Kayak di sana itu sebenarnya masih bukan bagian dari Agripolis gitu, tapi ada kayak lab terpadu yang mungkin bisa dipakai yang lain ya, karena tag namanya itu sih lab nuklir, ya ampun jelek banget pengucapannya, lab nuklir ya. Terus yang di situ tuh ada lapangan buat olahraga, jadi kayak memang buat mengerahkan hobi dan talenta olahraga tuh di situ. Itu tuh pernah ngeliat yang abang-abang mas-mas lagi main bola. Terus ke arah sana itu udah mulai perumahan-perumahan. Oke, ke arah sana itu sisanya selain lab terpadu tadi itu cuma tanah, hamparan tanah. Time to go home guys.